Pria ini bernama Nelson Mandela, orang kulit hitam pertama yang mampu menjabat sebagai presiden di Afrika Selatan. Sejak pelantikannya sebagai presiden, Nelson telah bersumpah bahwa tak akan ada lagi ajang penindasan antara satu dengan yang lain di Afrika Selatan. Namun ternyata tak semua rakyat bisa menerima hasil dari pemilu tersebut. Mereka, orang kulit putih, takut jika suatu saat nanti orang kulit hitam akan balas dendam dengan penganiayaan yang mereka lakukan. Namun hal itu justru digunakan sebagai motivasi olehnya. Ia mengatakan pada staf kulit putih untuk segera mengundurkan diri jika nggak mau bekerja di bawah perintahnya. Karena Nelson hanya membutuhkan orang-orang yang tak kenal rasa takut untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Bahkan ia juga menerima orang-orang kulit putih yang direkomendasikan oleh SAS untuk menjadi bodyguardnya. Untuk memperbaiki negaranya, ia kerap sekali mengunjungi kegiatan masyarakat, termasuk menonton pertandingan rugby antara tim Afrika Selatan melawan tim Inggris. Di sana ia mencoba berbaur dengan para pemain, termasuk kapten dari tim Afrika, yaitu Francois. Di tengah pertunjukan itu, Presiden mendapatkan info bahwa Komite Olahraga Nasional akan segera membubarkan tim Afrika Selatan, yaitu Springbok, jika mereka selalu kalah dalam pertandingan. Hal itu akan membuat orang kulit hitam bangga, karena mereka tak pernah mendukung Springbok, namun tidak dengan Presiden. Dari kejadian itu, ia memiliki ide untuk membantu tim Springbok meraih Piala Dunia yang akan diselenggarakan tahun depan. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyatukan rakyatnya. Kekalahan tim Springbok membuat Francois sebagai kapten merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Komite Olahraga Nasional yang kebetulan dipimpin orang kulit hitam mengadakan rapat untuk menghapus tim Springbok dari Afrika Selatan. Namun saat pengesahan mendadak, Presiden datang dan langsung mengatakan bahwa tindakan mereka bisa memicu amarah orang kulit putih. Di sana ia meminta agar semua rakyatnya mendukung tim Springbok. Ia juga berjanji akan mengantarkan tim Springbok membawa Piala Dunia tahun depan. Sekretarisnya yang bernama Brenda merasa bingung mengapa Nelson lebih mengutamakan masalah olahraga daripada masalah ekonomi atau masalah negara yang lain. Nelson mengatakan bahwa olahraga akan menjadi gerbang untuk memperbaiki semua masalah di negara itu. Terlebih permasalahan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Terlebih lagi, Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia tahun depan. Presiden pun langsung menelpon Francois dan mengundangnya untuk minum teh sekaligus ngobrol di Istana Kenegaraan. Mendengar hal itu, keluarga Francois, terutama sang ayah yang membenci Nelson, seketika langsung kaget.
Dengan perasaan cemas dan gugup, Francois pun pergi menghadiri undangan presiden. Dan betapa terkejutnya Francois saat presiden mengkhawatirkan kondisi kakinya yang habis cedera. Beruntung kondisi Francois sekarang baik-baik saja. Presiden kemudian bercerita bahwa untuk memimpin jutaan rakyat, ia mempunyai sebuah inspirasi yang ia temukan dalam buku yang berjudul Invictus, yang berarti tak terjajah dan menang. Sebelum menjadi presiden, ia pernah mendekam di penjara selama 27 tahun dan mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Hidup di sebuah ruangan yang sempit dan merasakan kerja rodi yang sangat berat. Hal itulah yang membuat ia bertekad keras untuk menjadi seorang pemimpin dan membuat bangsanya bebas dari penjajahan atau penindasan. Sepulangnya dari istana, Francois pun menyadari bahwa cerita presiden adalah sebuah permintaan pada tim Springbok untuk memenangkan Piala Dunia. Presiden sedang sibuk membreakdown tim semua negara yang mengikuti Piala Dunia. Ia juga memerintahkan agar tim Springbok melakukan pelatihan di seluruh kota yang ada di negara Afrika guna mendapatkan dukungan dari rakyat. Don't forget, we got cameras on us at all times. Well, soccer is usually their favorite sport. Singkat cerita, Piala Dunia Rugby pun segera dimulai. Di babak pertama, tim Springbok berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tentu hal ini membuat semua rakyat, termasuk orang kulit hitam yang sekarang mendukungnya, menjadi bangga dengan tim andalannya. Begitupun Francois dan timnya, mereka semua merayakan kemenangan pertama mereka. Sejak kemenangannya ini, mereka semakin giat dan semakin semangat untuk berlatih. Di tengah latihan itu, tim Springbok mendapatkan undangan untuk mengunjungi tempat di mana Nelson ditahan selama 27 tahun. For my unconquerable soul, black as the pit from pole to pole. Beyond this place of wrath and tears, it matters not how straight the gate. Sementara sang presiden yang setiap hari bekerja keras membangun negara, ia pun harus jatuh sakit karena kecapean. Demi kesehatannya, dokter menyarankan agar presiden bisa beristirahat sejenak tanpa ada orang atau hal apapun yang mengganggu. Singkat cerita, tim Springbok pun berhasil masuk pertandingan final. Dan kali ini mereka akan melawan tim rugby dari Selandia Baru. Dengan menggunakan jersey sekaligus topi pemberian tim, presiden pun kembali menyemangati Francois beserta timnya. Security!
Romo gets the ball. Whoever's there, James. Do you hear? This is our destiny. Come, Boca! Akhirnya untuk pertama kalinya tim Springbok bisa membawa pulang Piala Dunia. Begitu juga dengan sang presiden yang berhasil menyatukan rakyatnya. Baik kulit putih ataupun kulit hitam, mereka sangat bangga dengan pencapaian sang presiden. Penindasan dan perbedaan ras telah hilang dari daratan indah, yaitu Afrika Selatan. 27 tahun mendekam di penjara tidak menjadikan Nelson Mandela dendam dengan perlakuan kulit putih. Justru ia termotivasi untuk mengubah bangsanya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.